Seorang ilmuwan menjebakmu di dalam gua. Dia memberimu racun yang perlahan mengubahmu menjadi semut. Tapi dia juga membuat obat penawar dan menaruhnya di dalam botol coba tebak, batu tertinggi di gua ini. Kamu tidak bisa meraihnya, tapi sang ilmuwan memberimu 3 pilihan pil. Pil pertama mengubahmu menjadi kelelawar. Pil kedua mengubahmu menjadi monyet. Dan yang terakhir mengubahmu menjadi kucing. Mana yang harus kamu minum? Pil yang mengubahmu menjadi monyet. Kamu akan jago memanjat dan punya ibu jari untuk membuka botol tanpa memecahkannya. Saat mendaki gunung, tiba-tiba badai muncul, diiringi guntur dan kilat. Kamu tidak bisa lari. Bagaimana kamu bisa selamat dari petir yang terus menyambar? Sembunyi di bawah pohon, jongkok di tanah, atau berbaring di tanah. Kamu harus jongkok di tanah. Petir menyambar benda tertinggi, sementara berbaring di lantai memperluas area tubuhmu, yang membuatmu lebih mudah tersambar. Saat menyusuri alam liar, singa lapar tiba-tiba mengejarmu. Kamu berlari ke jurang besar yang tingginya beberapa kilometer, tapi lebarnya hanya 5 kali tinggi badanmu. Dasar jurangnya tidak terlihat, tapi singa itu terus mengejarmu. Bagaimana kamu bisa sampai ke sisi lain? Lompat sejauh yang kamu bisa. Gunakan batang pohon untuk menyeberang. Gunakan tali tipis yang terikat sampai ke seberang. Gunakanlah tali tipis. Kamu bisa menyilangkan kaki di atas dan menggunakan lenganmu untuk menarik badan. Kamu sedang berlatih untuk menjadi astronot. Orang tuamu pasti bangga. Selama latihan survival, kamu diberikan tangki oksigen yang hampir kosong dan dibawa ke area tanpa oksigen yang bergravitasi rendah. Pintu masuknya berjarak 30 meter. Bagaimana cara tercepat untuk kembali ke pintu? Berbaring lalu merangkak. Lepas helmmu dan lari ke pintu dengan lebih cepat. Melompat sekuat tenagamu. Berbaring, lalu merangkaklah. Melompat ke tempat bergravitasi rendah bisa melontarkanmu sampai berkilo-kilometer, sementara melepas helm akan membuatmu kehilangan oksigen. Kamu berhasil. Kini kamu sudah menjadi astronot sejati, dan saat bertugas di luar stasiun luar angkasa internasional, tali penghubungmu tiba-tiba putus, membuatmu bergerak menjauh dari stasiun luar angkasa. Bagaimana kamu bisa kembali? Diam di sana dan tunggu sampai awak stasiun luar angkasa melihatmu. Berteriak sekeras yang kamu bisa, berharap seseorang akan mendengarmu. Melempar peralatan yang kamu gunakan. Lemparlah peralatanmu. Lemparan ini akan membantumu mendorong tubuh ke belakang. Kamu sedang menyetir di jalan bergelombang. Tiba-tiba, mobilmu mengepot dan jatuh ke danau. Apa hal pertama yang harus kamu lakukan? Menghubungi layanan darurat, membuka pintu, membuka atau memecahkan jendela. Respons pertama kamu sebaiknya keluar dari mobil, dan karena pintumu mustahil dibuka, jadi, menurunkan jendelamu dan keluar dari sana adalah pilihan terbaikmu. Saat mendaki, kamu jatuh ke lubang yang dalamnya ratusan meter. Kamu mustahil memanjat keluar, tapi ada 3 pintu tepat di hadapanmu. Di pintu pertama, ada gas beracun. Di pintu kedua, ada 4 singa lapar. Dan di yang ketiga, ada 100 laba-laba berbisa. Pintu mana yang kamu pilih? Pilih pintu yang berisi laba-laba berbisa. Mereka tidak akan menggigitmu selama tidak merasa dalam bahaya. Laba-laba baik.
Untuk menguji kecerdasanmu, seorang ilmuwan menjebak dan memintamu memilih satu dari antara 4 tempat untuk menghabiskan 1 bulan ke depan. Tapi dari semuanya, hanya ada 1 tempat yang aman. Manakah pilihan terbaikmu? Gurun yang penuh kaktus, pantai tropis yang penuh badai, gunung tinggi dengan 3 pohon ceri. Pilih pantai yang penuh badai. Kamu bisa memancing dan melepas dahaga dari air kelapa. Gunung tinggi itu sulit didaki, dan kalaupun bisa, memakan ceri tidak akan memberimu nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Saat kembali, sang ilmuwan memberimu 1 tantangan terakhir. Kamu harus memilih 1 dari 3 pintu di depanmu untuk kabur. Tapi hanya 1 yang mengarah ke tempat aman. Yang mana yang kamu pilih? Pintu pertama terbuka ke hutan lebat yang dipenuhi makhluk berbahaya yang lapar. Pintu kedua membawamu kembali ke masa ketika dinosaurus masih menjelajahi bumi. Sementara pintu ketiga terbuka ke danau yang diterpa pusaran kutub. Kamu harus melalui pintu ketiga. Danau itu membeku dan kamu bisa dengan mudah mencari tempat aman tanpa perlu melarikan diri dari makhluk buas. Kamu tersesat dalam ekspedisi menembus gua bawah tanah. Tapi di depan, kamu melihat ada beberapa terowongan. Yap, 3. 1 dilalap api membara, yang kedua dihuni ular berbisa. Sementara yang ketiga dibanjiri pasir apung. Mana yang paling aman? Yang dilalap api. Kamu bisa menggunakan pasir dan tanah untuk memadamkan api seraya memasukinya. Suatu hari, kamu terbangun dan tiba-tiba dirimu punya kekuatan super. Saat mau berangkat kerja, kamu melihat sebuah mobil melaju kencang dan mengarah ke kerumunan anak sekolah. Kekuatan super mana yang harus kamu gunakan? Otot kawat? Telepati? Menghilang? Sayangnya, kamu tidak punya kecepatan super. Tapi, kamu bisa menggunakan telepati untuk membuat si sopir segera mengerem. Seseorang mengejarmu sampai rumah. Kamu pergi ke basement, memasang jebakan, dan mematikan lampu. Perangkap mana yang paling ampuh? Menaruh skateboard di anak tangga dekat pintu masuk basement. Menaruh skateboardmu di dasar tangga. Mengikat benang gigi di pintu masuk basement. Taruhlah skateboard di pintu masuk. Dampak yang dihasilkan akan jauh lebih sakit dibanding jika ditaruh di dasar tangga. Sementara, benang gigi akan putus dengan mudah. Sekelompok orang mengejarmu sampai ke hutan lebat. Di depanmu ada jalan yang terbagi menjadi 3 cabang terpisah. Tapi di ujung tiap jalan, terdapat seekor makhluk hibrida. Jalan mana yang paling aman? Melewati jalan dengan singa bertubuh terenggiling? Jalan dengan dinosaurus berkepala koala? Atau jalan dengan lumba-lumba bertubuh semut berbisa raksasa? Pilih jalur ketiga. Serangga raksasa itu tidak akan punya cukup oksigen dan akhirnya sesak napas. Siapa dari 2 perempuan ini yang akan selamat? Perempuan yang diikat di atas panci raksasa berisi air mendidih dan talinya bisa putus kapanpun? Atau perempuan yang dilempar ke laut dengan beban berat tertambat di pergelangan kakinya yang menariknya ke bawah? Perempuan yang pertama, talinya belum putus, dan dia punya banyak waktu untuk melepas ikatan dan memanjat tali itu. Sementara perempuan satunya akan kehabisan oksigen.
Kamu terdampar di sebuah pulau tanpa air minum. Di ransel, kamu punya sebilah pisau, kaos, gelas minum, tali, jaring kawat. Manakah yang kamu gunakan untuk mengambil air? Kaos. Skala embun dari dedaunan dengan kaos, lalu peras di mulutmu. Kamu terbangun di laboratorium kimia dan untuk keluar, kamu harus minum 1 pil. Jika kamu berhasil keluar hidup-hidup, kamu diperbolehkan pergi. Mana dari pil berikut yang kamu minum? Pil yang berisi parasit dari danau tergenang. Pil kedua dengan racun laba-laba. Atau pil terakhir yang berisi lebih dari 10 miliar bakteri berbahaya. Pil racun laba-laba. Racun itu akan larut saat masuk ke perutmu dan efeknya ke tubuhmu tidak terlalu besar. Kamu masuk ke sebuah ruangan dan di depanmu ada 4 pintu. Biru, hijau, merah, dan kuning. Seorang ilmuwan muncul dan mengatakan bahwa masing-masing pintu ini mengarah ke tempat yang berbeda. Ada yang menuju dasar gunung berapi aktif, ada juga yang ke tengah dinginnya Antartika. Lalu ada yang ke pulau tropis penuh buah-buahan dan pantai yang segar. Dan yang terakhir terbuka menuju dasar Palung Mariana. Kamu tidak tahu pintu mana yang mengarah ke tempat-tempat tadi, tapi sang ilmuwan berkata begini. Di dunia paralel, di mana langitnya berwarna oranye dan pepohonannya berwarna merah, kamu akan memilih pintu hijau. Jadi, pintu yang mana yang kamu pilih? Jawaban yang benar adalah pintu merah. Ilmuwan tadi membicarakan warna yang berlawanan dan kebalikan dari hijau adalah merah. Kamu sedang berjalan ke dalam gua yang dalam dan gelap. Tiba-tiba, seorang arkeolog jahat menghalangi jalanmu. Dia bilang, untuk sebulan ke depan, kamu harus tinggal di dalam gua yang berisi hewan pilihanmu. Jika berhasil keluar hidup-hidup, kamu bebas pergi. Hewan apa yang kamu pilih? 20 ketonggeng penyemprot asam, 15 tikus lapar, 35 ular berbisa, 50 kelelawar. Pilihan terbaikmu adalah ketonggeng penyemprot asam. Ketonggeng jarang mencapit manusia dan sengatannya hanya setara cuka. Agak sakit tapi tidak berbisa. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.